Taala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wala rasula ba'da amma ba'du. Para jamaah kajian keramat yang dirahmati Allah, yang pertama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur bahwa pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk tholabul ilmi berkaitan dengan tema zakat, baik yang langsung berada di aula kantor pimpinan daerah Muhammadiyah Bantul ataupun yang menghadiri lewat media YouTube dan lain sebagainya. Selawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah kita yang hadir di sini itu termasuk pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik ya pengikut ya secara hakiki ya maupun secara organisasi, yaitu Muhammadiyah. Ya, Muhammadnya karena ada tambahan ya nisbiyah, ya berarti artinya adalah pengikut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sering mendengarkan kata zakat ya. Bahkan kita ketahui ya, kata zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam. Sejak kecil ya, baik TK, SD dan sebagainya, kita sudah sering kali mendengarkan kata zakat ini. Tapi pertanyaannya, apakah kita ini sudah benar-benar memahami dan mengetahui tentang zakat ini secara benar? Karena tidak sedikit ternyata bahwa ketika ada pertanyaan apa itu zakat, ternyata banyak yang menjawab bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang ditunaikan selama 1 tahun sekali, yaitu menjelang sholat Idul Fitri. Nah, rata-rata kebanyakan jawabannya begitu. Benar atau salah? Ya benar ya. Cuman itu adalah pengertian dari zakat fitrah. Nah, sedangkan zakat itu lebih luas lagi, tidak hanya sekedar zakat fitrah. Apalagi zakat ini merupakan bagian dari rukun Islam kita ya, yang merupakan ya pondasi dari keagamaan kita sebagai seorang muslim, maka kita juga harus mengetahui tentang zakat ini. Nah, kemudian tidak sedikit pula ya, itu ketika mengeluarkan hartanya, seseorang mengeluarkan hartanya itu mengatakan ini zakatku, gitu ya. Ini zakatku, gitu. Padahal apakah setiap harta yang kita keluarkan itu merupakan zakat? Belum tentu juga. Karena ada syarat-syaratnya ternyata zakat. Nah, pada malam hari ini nanti insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sebenarnya zakat itu ya, baik secara pengertian, kemudian jenis, syarat dan lain sebagainya. Kita akan mencoba mempelajari itu. Baik, untuk persingkat langsung pada pengertian. Nah, secara bahasa ya zakat ini merupakan masdar ya, kata dasar dari kata zaka, yang artinya adalah berkah, tambah, bersih dan baik. Dari pengertian ini saja seharusnya zakat itu bisa menciptakan keberkahan. Berkah itu apa kira-kira? Nah, kalau kita membuka ya Lisanul Arab ya, itu berkah ini diartikan sebagai ziyadatul khair. Atau apa? Bertambahnya kebaikan. Maka dengan zakat itu seharusnya bisa apa? Menciptakan tambahnya kebaikan. Nah, maka pengertian tambah di sini itu juga bisa bermakna tambahnya secara kuantitas juga. Nah, kemudian bersih dan baik. Nah, pendapat yang terkuat atas pengertian dari kata zakat ini itu artinya adalah bertambah dan tumbuh. Maka zakat itu harus bisa menciptakan pertambahan dan pertumbuhan. Bertambah bisa dalam perspektif kuantitas,
bertumbuh bisa dalam perspektif produktivitas. Nah, maka zakat ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya, selain tadi ya secara normatif bahwa ini adalah bagian dari syariat Islam, itu tentu gitu ya. Nah, kita sebagai muslim harus ini bisa mengelola atau menjadikan zakat itu betul-betul sebagai makna pengertian zakat itu sendiri, yaitu bertambah dan tumbuh gitu. Nah, ini pendapatnya dari Yusuf Qaradawi. Nanti teman-teman bisa membuka di buku hukum zakat ya, yang kira-kira tebalnya sekian gitu ya. Nah, nanti bisa dibaca gitu. Nah, kemudian kalau secara fikih ya, secara istilah fikih, zakat itu artinya sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Saya ulangi ya, secara pengertian secara istilah fikih, zakat itu adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Nah, dari definisi secara istilah fikih ini, kita bisa memahami bahwa zakat itu yang pertama adalah sejumlah harta tertentu. Artinya bahwa tidak semua harta itu bisa dikeluarkan zakatnya, tapi hanya sejumlah harta tertentu. Harta tertentu seperti apa? Ya nanti kita lihat kira-kira harta seperti apa yang itu bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, kemudian yang diwajibkan Allah. Artinya apa? Artinya zakat di sini itu hukumnya merupakan wajib. Sehingga ya, zakat itu merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Tetapi kewajiban seperti apa? Kewajiban yang sudah memenuhi syarat-syaratnya. Nah, terus kemudian ya diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Ya, diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Artinya bahwa harta atau zakat itu tidak boleh diberikan kepada sembarang orang. Ya, atau asal diberikan. Tetapi yang boleh menerima zakat ini adalah orang-orang tertentu. Nah, siapa mereka? Teman-teman bisa membuka di surat At-Taubah ayat 60. Di situ ada 8 asnaf atau golongan penerima zakat. Ya, jadi mohon maaf ya, di budaya kita ini ada budaya yang unik ya, ketika lebaran misalkan ya. Lebaran biasanya orang-orang apa? Berbagi uang ya, berbagi uang ya. Nah, biasanya kalau untuk anak-anak kecil itu recehan gitu ya, dibagikan itu apa? Ini zakatku. Ya, zakatku, padahal yang dikasih ya macam-macam ya, ada yang anaknya orang kaya gitu ya. Ada yang apa ya sudah terpenuhi gitu ya. Apalagi yang mengatakan ini fitrahku gitu ya, fitrah gitu ya. Definisi itu. Nah, itu pengertian zakat secara apa istilah. Nah, selanjutnya kata zakat ini dalam berbagai bentuk definisinya itu di dalam Al-Quran disebut sebanyak 30 kali. Dan 27 kali diantaranya itu disandingkan dengan kata sholat. Ya, ini saya ambil dari Yusuf Qaradawi. Ya, bahwa ya dalam bentuk makrifahnya atau definitifnya zakat itu dalam Al-Quran disebut sebanyak 30 kali dan 27 kalinya itu disandingkan dengan kata sholat. Sehingga dapat kita pahami bahwa zakat itu mempunyai kedudukan yang penting di dalam ajaran Islam. Bahkan ditempatkan apa? Setelah sholat. Ya, kata zakat itu ditempatkan setelah sholat. Nah, ini penting sekali. Karena kalau sholat itu wilayahnya adalah hablum minallah. Ya enggak?
Jadi langsung vertikal, gitu ya. Vertikal. Tapi kalau zakat itu dimensinya itu ganda. Baik vertikal ataupun horizontal. Kenapa ganda? Ketika seseorang itu mau mengeluarkan zakatnya, mau membayar zakat, artinya itu adalah sebagai bentuk pengabdian dan ketaatan kepada Allah. Tetapi zakat itu diberikan kepada siapa? Kepada asnaf penerima zakat. Di antaranya ada fakir, miskin. Sehingga dimensi kedua dari zakat itu adalah dimensi habluminanas. Dimensi horizontal. Nah, jadi sangat penting sekali kedudukan zakat di dalam agama kita ini. Nah, di antaranya misalkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokiin. Ya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, kata zakat di sini itu disandingkan dengan kata sholat, disebut setelah kata sholat. Nah, kemudian juga di Al-Baqarah ayat 277, innalladzina amanu wa amilus sholihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Nah, kata zakat di sini juga disandingkan dengan kata sholat. Ya, lahum ajruhum inda rabbihim, ya baginya itu ada pahala dari sisi Tuhannya, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atau kekhawatiran pada mereka, walahum yahzanun, dan mereka itu tidak akan bersedih. Nah, ini secara normatif ya agama kita ternyata menempatkan zakat itu sebagai posisi yang sangat penting. Nah, ini menjadi catatan. Nah, kemudian selanjutnya tadi disampaikan ya bahwa ternyata tidak semua harta itu bisa dizakatkan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu jenis dari harta wajib zakat. Secara umum ya, zakat itu ada dua jenis. Ya, yang pertama adalah zakat badan atau kita sering menyebutnya sebagai zakat fitrah. Nah, saya kira teman-teman untuk zakat fitrah ini sudah sangat paham ya. Apalagi kalau mau Ramadan, pas Ramadan mau Idul Fitri itu menjadi panitia di masjid gitu ya, masing-masing gitu ya. Oke. Nah, yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Dan zakat harta ini yang jarang dibahas, jarang dipahami secara mendalam oleh generasi muslim, terutama anak-anak muda. Karena saya pernah ya terlibat dalam seleksi bagian dari amil zakat lah dalam suatu lembaga zakat gitu ya. Itu yang saya wawancarai itu ya hampir 100% mahasiswa ya, yang akan diterjunkan untuk fundraising zakat ya di bulan Ramadan. Nah, ternyata ketika ditanya apa itu zakat, ya hampir semuanya menjawab seperti yang saya sampaikan tadi. Jawaban sebagai zakat fitrah, bukan zakat secara keseluruhan, apalagi zakat mal. Zakat mal itu apa gitu ya? Pol mentok taunya apa? Zakat mal, zakat emas. Padahal nanti zakat mal itu macamnya sangat banyak sekali. Ya tidak sangat ya, macam ada beberapa macam gitu ya. Bahkan di era kontemporer ini nanti ada perkembangan-perkembangan. Nah, nanti kan saya sampaikan insyaallah. Nah, dan masing-masing dari jenis zakat tersebut ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Nah, untuk zakat fitrah saya tidak akan membahas gitu ya. Kita langsung kepada zakat mal. Nah, apa itu zakat mal? Nah, sebelum masuk ke zakat mal mungkin kita akan berdiskusi dulu ya barangkali tentang apa itu harta. Nah, karena mal itu kan harta. Nah, berarti apa itu harta? Gitu ya. Pertanyaan apa ya harta? Hartanya oke, gitu ya. Kira-kira apa? Harta apa Mbak? Kekayaan ya. Kekayaan. Mungkin yang lain. Simpenan. Simpenan boleh.
Sebelah sini Mas. Harta. Gaji. Oh ya, boleh gaji harta. Oh, gaji peternakan pertanian. Oke, itu nanti jenisnya. Betul, jenisnya betul jawabannya. Oke, terus apa lagi? Mas Ahmad atau Mas Ahmad? Aset. Wah, ini kontemporer banget jawabannya. Aset ya, keren ini. Ya, harta. Oke, kita semua pasti pernah mendengar kata harta. Siapa di ruangan ini yang belum pernah mendengar kata harta? Enggak mungkin kan itu. Pasti semua pernah mendengar kata harta. Tetapi coba sekarang kita lebih detailkan apa sebenarnya harta itu. Kok kemudian nanti itu menjadi penting ya untuk diurus gitu ya. Dalam perspektif diurus di sini adalah dizakatkan. Nah, secara bahasa mal atau harta itu adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Jadi harta itu secara bahasa itu adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia untuk disimpan dan dimiliki. Nah, sedangkan dalam hukum Islam, harta itu berarti segala yang dapat dipunyai atau dikuasai dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut kebiasaan. Maka syarat sesuatu disebut harta itu kemudian ada dua. Yang pertama adalah yaitu apa? Sesuatu itu bisa dikuasai, bisa dimiliki, bisa dihimpun. Ya, bisa dihimpun. Nah, syarat yang kedua itu adalah apa? Bisa diambil manfaatnya. Nah, jadi itu syarat sesuatu disebut sebagai harta, ya, sebagai harta. Nah, kalau sinar matahari itu harta bukan? Kenapa bukan? Tidak bisa dimiliki. Ada loh yang sudah mencatatkan, saya agak lupa ya di Amerika atau mana itu, dicatatkan tentang hak milik dari matahari. Nah, saya pikir orang ini cerdas ini ya, karena kan belum ada yang mengaku itu materi punya siapa. Itu didaftarkan ya di pengadilan gitu ya menjadi hak milik orang itu ya. Oh, keren enggak gitu ya. Jadi sudah ada yang miliki itu ya. Oke. Jadi tidak bisa dimiliki ya, bukan harta gitu ya. Nah, tetapi kalau sinar matahari itu kemudian itu dihimpun dalam sebuah panel yang disebut sebagai panel surya, itu bisa menjadi harta enggak? Panelnya harta, kekuatannya dari harta. Oke, contoh berikutnya. Saya punya masker. Masker ini harta bukan? Harta. Berarti kamu mau manfaatkan masker ini? Orang yang punya, oke ya. Jadi ini bisa dikuasai, bisa dihimpun. Dan ketika masih baru, ya, ini bisa saya ambil manfaatnya. Anda juga bisa mengambil manfaatnya. Tapi bisa jadi berubah tidak menjadi harta. Ketika ini sudah saya pakai gitu ya, ini bisa dihimpun, dimiliki dan Anda kuasai. Betul enggak? Tapi bisa Anda manfaatkan sebagaimana mestinya ini enggak? Mau pakai masker bekas saya, kan itu ya. Nah, kemudian tidak menjadi harta karena apa? Tidak bisa diambil manfaatnya. Kecuali Anda jualan apa itu yang viral itu ya? Masker daur ulang gitu ya. Ada ya? Aneh-aneh saja itu ya. Gitu. Nah, itu beda lagi ya. Jadi syarat mutlak menjadi harta itu tadi itu ya. Jadi bisa dikuasai, bisa dihimpun, bisa dimiliki. Yang kedua adalah itu bisa diambil manfaatnya sebagaimana mestinya. Nah, oleh sebab itu nanti kita akan membahas kira-kira apakah semua harta itu bisa diambil zakatnya. Ternyata tidak. Kenapa? Nah, sekarang kita lihat bahwa harta yang bisa diambil zakatnya itu kalau memenuhi syarat-syarat. Syaratnya apa saja? Yang pertama itu adalah al-milkut tamlik. Ya, bahwa harta itu dimiliki secara penuh. Nah, kalau misalkan saya punya masker, ternyata ini saya miliki ya, saya miliki
berdua dengan Mbak moderator gitu ya, belum sampai penuh, ini tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Meskipun ini nanti juga tidak memenuhi syarat yang lainnya gitu ya, ada syarat yang lain setelah ini. Jadi harta itu yang bisa dikeluarkan zakatnya adalah harta yang apa? Yang al-milkut tamlik, merupakan milik penuh. Ya, milik penuh. Harta tersebut juga harus berada di bawah kekuasaannya. Kekuasaannya itu adalah ya yang mengendalikan itu adalah seorang itu. Orang yang tidak memiliki harta tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian selanjutnya harta tersebut haruslah diperoleh melalui proses pemilikan secara halal. Jadi harta itu dimiliki secara penuh dan proses pemilikannya itu melalui ada cara-cara yang halal. Tidak boleh hartanya itu adalah dimiliki melalui proses yang haram. Nah, misalkan hasil korupsi. Hasil korupsi itu bisa dimiliki secara penuh. Tetapi proses kepemilikan harta itu kan tidak halal, tapi haram. Ya, maka itu tidak bisa sebenarnya dikeluarkan zakatnya. Nah, seorang koruptor datang ya ke lembaga zakat gitu ya. Mau ngapain? Mau mensucikan harta kan gitu ya. Karena zakat kan mensucikan harta kan, gitu ya. Loh, hartanya kok disucikan? Iya, ini harta hasil korupsi. Biar suci ya sudah. Ya enggak bisa kayak gitu ya, karena yang harus dikeluarkan zakatnya itu adalah harta yang dimiliki secara penuh dan diperoleh melalui proses halal. Tuh, ya, pertama ada al-milku tamlik. Nah, yang kedua, syarat berikutnya adalah an-nama. Apa an-nama itu? An-nama itu artinya adalah berkembang. Atau harta itu memiliki potensi untuk dikembangkan. Yaitu bertambah atau berkembang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Misalnya adalah seperti harta pertanian. Nah, itu bisa dikembangkan. Terus harta perdagangan. Terus harta ternak. Kemudian emas, perak, anukut atau uang gitu ya, dan lain sebagainya yang memiliki potensi untuk berkembang. Nah, pengertian berkembang itu adalah dalam pengertian saat ini itu adalah sifat kekayaan atau harta itu dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain dalam perspektif ekonomi. Ya, jadi harta itu bisa dikembangkan dan dalam pengembangan itu akhirnya menghasilkan tambahan ekonomi, tambahan pendapatan atau penghasilan secara ekonomi. Nah, jadi harta-harta yang memiliki potensi itu. Nah, ini masker saya ini enggak ada potensi untuk berkembang. Ya enggak? Maka enggak bisa ini saya zakatkan gitu ya. Enggak bisa. Jadi harta-harta yang memiliki potensi untuk berkembang. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, yang ketiga itu adalah cukup nisab. Apa ini nisab? Nisab itu adalah batasan ya. Jadi batasan harta itu telah mencapai jumlah tertentu. Jadi ketika harta itu belum mencapai jumlah tertentu, itu tidak bisa dikeluarkan zakatnya. Nah, jumlah tertentunya itu berapa? Nanti beda-beda. Antara zakat misalkan emas, zakat perak, kemudian zakat peternakan, pertanian itu nisabnya berbeda-beda. Semoga di slide ini nanti ada tentang jumlah nisab dari itu ya. Gitu. Maka kemudian syarat yang ketiga tadi adalah cukup nisab atau mencapai batasan tertentu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah al-haul. Al-haul itu adalah berlalu 1 tahun. Jadi kepemilikannya itu tadi ya al-milkut tamlik itu sudah berlalu 1 tahun. Nah, jadi kalau Anda punya harta emas ya 100 gram itu kan sudah mencapai nisab ya. Karena nisab emas berapa? 85 gram. Ya, 85 gram emas, Anda punya 85 gram emas itu sudah mencapai nisab. Nah, dan sudah Anda miliki secara penuh. Tetapi kepemilikan Anda itu belum mencapai 1 tahun. Maka emas itu sudah dikeluarkan zakatnya atau belum?
Belum, karena belum memenuhi syarat al-haul, ya. Belum memenuhi syarat berlalu 1 tahun. Nah, jadi harus ada kepemilikannya ya tentang ini. Nah, oke, terus kemudian itu tadi tentang syarat-syarat harta yang wajib dizakati ya. Itu ada 4. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana di dalam Al-Qur'an itu ya. Al-Qur'an itu memberikan prinsip-prinsip umum. Jadi terkadang Al-Qur'an itu tidak memberikan suatu syarat teknis. Contohnya apa? Sholat. Sholat itu dalam Al-Qur'an hanya perintah secara umum. Kan itu ya. Tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholatnya. Tata cara sholat itu berada di dalam hadis. Kan itu ya. Nah, dalam soal zakat ini Al-Qur'an juga memberikan prinsip-prinsip harta yang wajib dikeluarkan. Apa saja kira-kira prinsip harta yang wajib dikeluarkan yang ada di dalam Al-Qur'an itu? Yang pertama itu adalah al-afwa. Apa al-afwa? Yaitu yang lebih dari keperluan. Nah, ini ya. Wa yas'alunaka madza yunfiquna qulil afwa. Nah, mereka bertanya tentang apa yang harus dinafkahkan. Nah, nafkahkan dikeluarkan ya. Nah, qulil afwa, maka katakanlah yang lebih dari keperluan. Sehingga nanti di dalam dunia perzakatan itu nanti akan mengenal istilah ya tentang penghitungan zakat secara neto atau zakat secara bruto. Nah, secara neto itu bersih itu ya. Bersih itu sudah dikeluarkan untuk keperluan-keperluan dulu, baru nanti kalau ada sisa dikeluarkan zakatnya. Kalau bruto itu adalah dia ya begitu sudah mencapai nisab ya sudah langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau Muhammadiyah seperti apa? Muhammadiyah ini al-afwa, setahu saya ya, al-afwa yang lebih dari keperluan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah thayyibati ma kasabatum. Atau apa? Hasil usahamu yang baik-baik. Nah, jadi yang dikeluarkan zakatnya itu prinsipnya adalah harta yang diperoleh dari hasil usaha baik. Nah, saya ini mau zakat ya hasil dari judi online. Nah, ya nggak bisa ya. Kan itu ya judi kan tidak diperkenankan di agama kita. Ya. Nah, yang ketiga selain thayyibati makasabun tadi adalah ma'akhrajna lakum minal ard. Yaitu apa? Yang kami keluarkan ya dari bumi untukmu. Jadi yang dikeluarkan oleh Allah dari bumi. Nah, itu nanti pembahasannya itu macam-macam, ada zakat, kemudian dipahami ini sebagai zakat pertanian, kemudian juga zakat makdin. Makdin itu sesuatu yang keluar dari perut bumi ya, misalkan apa minyak bumi ya, barang tambang dan sebagainya itu makdin. Nah, ini berdasarkan ini ya surat Al-Baqarah ayat 267 ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Jadi prinsip-prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini adalah adzhab wal fiddah atau emas dan perak. Nah, ini ada di sini ya. Nah, maka ini dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Nah, Quran surat At-Taubah ayat 34. Ya. Terus kemudian dari prinsip-prinsip tadi kemudian secara fikih kemudian dirumuskan ya bahwa harta yang wajib dikeluarkan atau dizakati itu dalam fikih yang pertama adalah al-masyiyah atau hewan ternak. Kenapa hewan ternak? Karena hewan ternak ini adalah bagian dari pekerjaan orang-orang zaman dahulu.
Dan zaman sekarang kan juga masih ada kan, para peternak masih banyak kan, gitu ya. Zaman Nabi apalagi ya, banyak yang beternak, ya, beternak domba, ya, beternak unta, sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah anabit. Anabit itu adalah pohon yang tumbuh, sehingga dipahami sebagai apa? Zakat pertanian dari ini ya, suatu yang tumbuh. Nah, kemudian ada anaket atau nukut, yaitu adalah mata uang. Nah, di sini anaket ini secara fikih umum ya dipahami itu ada habal fidoh tadi, emas dan perak. Dan emas dan perak itu ya zaman Nabi juga sebagai mata uang gitu. Nah, kemudian ada al-ma'din, ya tadi ya, ma'akhrajna lakum minal ard tadi ya, yang apa yang dikeluarkan dari perut bumi untukmu. Nah, itu ada tambang. Ya, tambang itu ya macam-macam ya, ada minyak bumi gitu ya. Anda punya tanah kebetulan di dalamnya terkandung itu ya, kandungan minyak bumi, wah bisa kaya raya gitu kan. Nah, itu harus dizakatkan dari situ ya, gitu. Nah, kemudian misalkan ya yang kontemporer ada batu bara dan sebagainya itu termasuk. Akik gimana akik ya? Akik ya. Ini al-ma'din bukan ini. Ya, kan juga terkandung dalam perut bumi ya, gitu ya. Nah, kemudian yang kelima ada arikas. Ya, arikas itu adalah harta karun atau harta temuan, gitu. Nah, kemudian yang keenam adalah atijaroh. Atijaroh itu adalah perdagangan, karena sebagian pekerjaan dari orang-orang terdahulu itu ya dagang. Sekarang juga banyak orang yang dagang kan itu ya. Gitu. Jadi ini sangat kompleks sekali gitu ya, dan mencakup ya aktivitas dari manusia itu sendiri ya. Baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ini kan aktivitas-aktivitas manusia ya, dari al-masyiyah, anabit, anukut, al-ma'din, arikas dan atijaroh ini. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana ya harta yang wajib dizakati secara kontemporer. Ini sudah agak pembahasannya agak ada perluasan ya. Sampai jam berapa, Mbak? Sampai selesai. Ini 1 semester buat bahan ngajar saya. Oke, cukupnya ya. Lagi. Nah, nanti bisa kita lanjutkan untuk diskusi ya. Diskusi itu ya kalau bisa kalau ada pertanyaan ya saya jawab ya. Kalau saya bisa ya saya jawab bisa. Kalau saya nggak bisa ya saya jawab tidak bisa. Oke, mungkin nanti kita selesaikan ini sebentar ya secara sekilas. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya jika masih diberi kesempatan Allah. Oke. Sekarang kita lihat tentang harta yang wajib dizakati ya. Ini perspektifnya kontemporer. Nah, pada prinsipnya harta kekayaan yang sudah memenuhi syarat tadi gitu ya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun harta atau mal ya tadi yang wajib untuk dizakati itu adalah satu tadi ada binatang ternak. Ya, ada binatang ternak ya atau al-masyiyah tadi ya. Nah, binatang ternak ini wajib dikeluarkan zakatnya apabila itu sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Nah, yang pertama ya sampai nisab, yaitu mencapai jumlah minimal nisab untuk binatang ternak unta, misalkan nisabnya 5 ekor, misalkan ya kambing atau domba 40 ekor ya seperti yang ditetapkan syarat. Tadi saya lupa ya mau menyiapkan tabel nisab zakat itu ya. Nah, mungkin lain waktu ya. Nah, terus kemudian ya telah dimiliki 1 tahun, ini binatang ternaknya itu harus apa? Harus dimiliki dulu selama 1 tahun ya. Nah, menghitungnya itu apa? Berdasarkan induknya. Induknya. Jadi kalau misalkan anaknya itu belum umur 1 tahun tapi induknya sudah dimiliki 1 tahun, itu yang menjadi hitungan adalah induknya. Nah, terus digembalakan, maksudnya apa? Maksudnya binatang ternak itu memang sengaja untuk diambil keuntungannya, bukan binatang ternak yang untuk dipekerjakan, untuk alat kerja lah, misalkan untuk membajak
misalkan gitu ya, atau untuk alat transportasi itu bukan seperti itu, tapi yang digembalakan ini sengaja diurus ya untuk diambil itu tadi keuntungannya. Nah, dan tidak dipekerjakan itu. Nah, itu binatang ternak. Nah, sekarang yang kedua tadi ya tentang jenis-jenis zakat mal. Ini jenis-jenis zakat mal ya. Jadi yang pertama tadi ada binatang ternak atau zakat peternakan. Nah, terus yang kedua itu adalah perniagaan atau trading. Nah, bahasa kerennya trading, artinya perniagaan. Ya. Nah, harta perniagaan merupakan harta yang memang dirancang atau dan disiapkan untuk diperjualbelikan dalam rangka untuk mencari atau mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana ini cara mengeluarkan zakatnya? Ini asas pendekatannya dalam zakat perniagaan itu adalah komoditas yang diperdagangkan itu halal dan thoyyib. Jadi barang yang diperdagangkan itu adalah barang yang halal dan thoyyib. Nah, kemudian kalau perdagangan itu merupakan syirkah ya atau usaha patungan ya dengan non muslim, itu labanya dipisahkan dulu. Nah, dipisahkan secara proporsional ya berdasarkan modalnya masing-masing itu. Jadi setelah dipisahkan nanti kalau bagian kita itu sudah mencapai nisab baru dikeluarkan zakatnya. Kalau usaha kita itu, usaha dagang kita itu merupakan usaha patungan dengan non muslim gitu ya. Dipisahkan labanya dulu. Nah, terus kemudian asas berikutnya objeknya adalah aktiva lancar ditambah profit atau laba, termasuk hibah, kemudian donasi, terus kemudian kalau ada royalti itu juga dihitung ya, dihitung untuk dikeluarkan zakatnya. Oke, terus basisnya adalah ini ya berdasarkan income statement, financial statement dan cash flow statement atau artinya berdasarkan pencatatan. Nah, perusahaan perdagangan yang baik itu kalau kita punya atau kalau kita punya usaha dagang yang baik itu adalah yang kita punya pembukuan. Ya, pembukuan. Jadi cash flow-nya berapa gitu ya, bagaimana. Terus ya catatan keuangan lah minimal gitu ya. Nah, terus acuan perhitungan adalah ini ya, annual report atau berbasis pada laporan buku tahunan. Jadi zakat itu dikeluarkan selama 1 tahun sekali. Oke, saya percepat. Kemudian kompensasi rugi tahun lalu tidak dibolehkan untuk dikurangkan pada penghasilan tahun berjalan. Nah, kalau tahun lalu rugi, sekarang itu keuntungannya banyak, kemudian wah ini keuntungannya tidak saya zakatkan karena untuk menutup kerugian yang dulu. Nah, itu tidak seperti itu, tapi tetap yang tahun ini harus dikeluarkan. Itu kalau perdagangan ya. Nah, kemudian kalau tidak bisa membayar zakat perdagangan itu dengan uang, maka zakat perdagangan itu boleh dibayarkan dengan barang dagangannya. Ya, boleh dengan barang dagangannya. Nah, kemudian nisabnya bagaimana? Berapa? Nisabnya itu setara dengan 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5%. Jadi kalau tadi ya barang dagangannya itu mencapai ini ya 85 gram emas. Terus besarnya jumlah zakat yang harus dikeluarkan adalah berdasarkan nilai buku ya. Diperkenankan bayar zakat secara periode tertentu. Jadi zakat itu boleh dicicil ya. Yang boleh dicicil itu tidak hanya nyicil kredit motor atau apa ya. Tapi bayar zakat boleh dicicil ya. Terus hasil pertanian ya, kita singkat-singkat saja. Hasil pertanian ini ya kalau nisabnya itu 5 wasok ya, yaitu setara dengan 653 kg. Kalau dulu ya itu adalah hitungannya adalah ini ya, jagung, gandum, kurma dan sebagainya. Nah, kalau di kita tentu saja beras. Karena yang menjadi makanan pokok kita adalah beras. Jadi kalau panenan beras itu 653 kg ya setara dengan itu, maka itu sudah mencapai nisab, harus dikeluarkan zakatnya. Nah, meskipun nanti 653 ini juga ada perdebatan ya di dalam zakat pertanian ini, yaitu apakah gabah kering atau gabah basah.
itu. Nah, tapi secara singkat kita bisa memahami ya kira-kira 653 ini. Nah, kemudian bagaimana mengeluarkannya itu ya, jadi hasil pertanian tadi kadar zakatnya itu di dalam zakat pertanian itu ada dua, 10% dan 5%. 10% ini apabila pertanian itu tidak membutuhkan biaya tambahan lainnya. Kalau zaman dulu dikatakan zakat dikeluarkan 10% itu apabila itu pertaniannya adalah karena tak ada hujan. Ya, pertanian tak ada hujan itu dia tidak perlu irigasi. Irigasinya itu gratis gitu loh. Langsung dari langit ya, dari Allah itu di hujan itu. Tetapi kalau pertanian itu membutuhkan biaya-biaya lain ya seperti pupuk, biaya irigasi, biaya perawatan dan sebagainya, itu dikeluarkan sebesar 5%. Jadi kadar zakat dalam pertanian itu ada dua, 10% dan 5%. Oke. Terus bagaimana kalau pertaniannya pertanian bunga? Nah, sedang marak ini ya, sedang bunga, pertaniannya bunga. Nah, gimana cara mengeluarkan zakatnya? Kalau itu taninya tani bunga. Nah, maka itu nanti ya pendekatannya adalah dikiaskan. Jadi hasilnya itu setara enggak dengan tadi ya 653 kg itu. Nah, kemudian yang keempat jenis berikutnya adalah hasil tambang dan kekayaan laut. Nah, hasil tambang atau ma'din ini ya tadi sudah saya singgung ya, yang suatu yang muncul ya, yang berasal dari perut bumi gitu ya. Ya macam-macam ya. Oke ya, ada benda padat, benda cair. Ya, benda cair itu seperti minyak ya. Minyak bumi maksudnya, bukan minyak telon ya. Minyak bumi. Oke, terus kemudian ada rikas. Rikas itu apa? Rikas itu adalah harta temuan. Ya, harta yang terpendam ya, bisa berasal dari harta dari zaman terdahulu yang sering disebut sebagai harta karun. Hartanya korun kan itu ya. Nah, itu ada jenis zakat berikutnya, zakat emal ya. Nah, kemudian ada emas dan perak. Emas dan perak itu di era kontemporer juga dipahami sebagai harta simpanan. Nah, harta simpanan itu ya berarti nanti macam-macam gitu ya. Ya misalkan ada tabungan ya, kemudian ini ya deposito, obligasi, saham dan lain sebagainya, itu masuknya pada zakat ini ya. Nah, terus harta perusahaan. Nah, harta perusahaan ini bagi yang punya perusahaan, oke ya. Oke lah, ini ketentuannya ada beberapa ya. Kita lompati saja. Nah, cukup banyak ini. Oke, terus kemudian ada zakat penghasilan atau profesi. Nah, ini yang sering diperdebatkan ya, karena enggak ada zakat profesi itu. Zaman Nabi enggak ada profesi. Tapi kalau kita melihat prinsip dari Al-Qur'an tadi ya, yang fikum min thayyibati makasabatum wa mimma akhrajna lakum minal ard gitu ya. Dari hasil usaha, berarti hasil usaha itu kan salah satunya adalah profesi. Profesi itu pekerjaan itu loh. Ini dia. Berarti ada juga gitu ya. Nah, penghasilan dari hasil profesi yang dimiliki seorang seperti misalkan pegawai negeri, karyawan swasta, konsultan, dokter, bidan, pengacara, desainer, notaris, dosen, ya, dosennya pelan, seminaris dan lain sebagainya itu ya, itu merupakan sumber pendapatan yang pada zaman dahulu belum banyak dikenal gitu ya. Sehingga bentuk pekerjaan ini belum banyak dibahas secara spesifik, khususnya pada persoalan zakat di masa lampau gitu ya. Tapi saat ini zakat profesi ini merupakan hal yang baru ditemukan dalam persoalan kontemporer ya. Nah, ini keumuman ayatnya ini loh. Ya, yang tadi saya sebutkan ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh ya. Itu dari hasil usaha itu. Ternyata secara prinsip, secara keumuman ya Al-Qur'an sudah ini ya mensiratkan ya tentang zakat profesi ini. Nah, zakat profesi adalah hasil ijtihad ulama kontemporer ya, karena awalnya belum dikenal dalam khasanah Islam.
Hasil profesi yang berupa harta dikategorikan berdasarkan kias atau kemiripan ya, syabah terhadap karakteristik harta zakat itu baik nanti dikiaskan dengan emas ataupun dengan pertanian. Oke, itu saya kira itu dulu ya, nanti kalau ada diskusi ya monggo saya persilakan, kalau tidak ada juga nggak apa-apa. Gitu ya. Ini sebenarnya masih banyak ya tentang standar pengelolaan zakat gitu ya. Gimana itu yang baik tentang pengelolaan zakat gitu ya. Nah, kira-kira zakat, kita kan punya lembaga zakat ya, punya laismu gitu ya. Kira-kira laismu kita itu gimana itu ya? Saya kok menduga tidak pernah ya laismu, apalagi kantor layanan ya tingkat kecamatan itu menghitung efektivitas zakat dan kebermanfaatan zakat. Padahal ada cara-cara menghitung. Di sini saya sampaikan juga. Jadi ada dihitung tentang efektivitas lembaga zakat itu, namanya dengan allocation to collection ratio, dengan rasio ACR ya. Rasio ACR itu bisa dihitung lembaga zakat itu efektif enggak gitu ya. Terus kemudian untuk mengetahui kebermanfaatan lembaga zakat di suatu tempat atau suatu daerah itu bisa dihitung dengan IZN, indeks zakat nasional, nah, yang sudah dirumuskan oleh Basnas ya, nah, itu. Tapi saya menduga belum sampai sejauh saya itu. Pak, ini harus dimulai dari teman-teman anak muda di Bantul ini ya, khususnya ya. Nah, kalau berkecimpung di lembaga zakat itu ya, itu tidak hanya menghimpun saja itu, karena banyak orang tidak hanya lembaga zakat itu pengennya menghimpun terus dia, tapi tidak mau apa? Mendistribusikan itu ya. Mau mendistribusikan saja ya asal-asalan didistribusikan, yang penting apa? Kan wis tak tasaruf ke bilang gitu ya. Kan wis tak salur ke, padahal yang paling penting adalah bagaimana dalam proses pentasyarufan itu ya bisa menciptakan pertumbuhan dan pertambahan seperti pengertian dari zakat itu sendiri. Yaitu apa? Bertumbuh dan bertambah. Maka dalam distribusi zakat nih saya pesan ya kepada para pengelola lembaga zakat itu harus betul-betul dipikirkan ya, supaya apa? Dalam distribusi zakat itu bisa tadi ya menciptakan pertumbuhan dan pertambahan, yaitu secara kuantitas, yaitu apa? Jumlah harta yang dimiliki oleh mustahik itu meningkat, dan secara kualitas yaitu produktivitas kinerja dari mustahik yang diberi dana zakat itu menjadi oke, sehingga harapannya zakat itu mustahik, zakat itu diberikan kepada mustahik, dan mustahik itu karena berdaya maka mustahik itu kemudian berubah menjadi muzaki, yaitu orang yang membayar zakat. Jangan sampai orang mustahik itu selamanya menjadi mustahik. Kalau mustahik itu selamanya menjadi mustahik, itu menurut saya loh ya, itu ya ada problem di dalam amil zakatnya itu. Ya, amil zakatnya ada problem itu, karena apa? Pentasyarufannya itu tidak ini dalam rangka pendayagunaan. Nah, kalau aktivis zakat sejati pasti distribusi zakat itu sering disebut sebagai pendayagunaan, tidak hanya penyaluran. Biasanya menyalurkan zakat. Nah, bahasa Arabnya biar lebih islami gitu ya, tasyaruf zakat gitu ya. Padahal lebih penting dari itu adalah substansi dari pentasyarufan atau penyaluran itu adalah pendayagunaan. Maka zakat itu ada yang dibagikan secara caritas, ya secara cuma-cuma untuk memenuhi kebutuhan pokok mustahik, ada juga yang disalurkan secara produktif. Nah, ini harus mulai kita kembangkan. Oke, saya kira itu, ini total slide-nya 84 ya. Tadi kita baru sampai 20-an. Nanti bisa 1 semester ya. Saya punya statistik data-data tapi belum saya update juga di sini ya. Nah, ini saya pernah ini ya menghitung secara Indonesia data-data ini. Nah, teman-teman mau belajar menghitung zakat juga boleh. Nah, karena di akhir slide ini ada hitung zakatnya. Nah, mau mencoba boleh ya. Saya persilakan. Nah,
Ada soalnya. Ini ada 5 soal ya. Kalau mau mau latihan menghitung zakat boleh gitu ya. Ada zakat peternakan, kemudian ada zakat pertanian, ada zakat penghasilan, macam-macam. Bila yusabil haq fastabil khairat nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Andi Putrawijaya yang telah menyampaikan materinya. Masya Allah sekali ya, tadi dimulai dari pengertian zakat sampai ada tadi zakat profesi juga. Yang selanjutnya silahkan kepada jamaah baik yang di aula PDM ataupun yang di ruang virtual, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Mungkin saya dulu ya Ustadz, izin bertanya. Apabila di lingkungan saya itu kan bisa dibilang masyarakatnya juga ada yang mampu, ada yang standar begitu. Namun kesadaran masyarakat akan zakat, terutama yang zakat mal itu bisa dibilang kurang seperti itu. Mereka itu lebih menunaikan ke zakat fitrahnya. Nah, bagaimana cara kita sebagai tentunya orang yang tadi sudah sedikit tahu begitu untuk menasehati mereka, karena kan bisa dibilang sudah batasan jumlah